Gelombang unjuk rasa menyusul kematian George Floyd mewabah. Tidak hanya di Amerika Serikat pemirsa, tetapi juga ke sejumlah negara lainnya di dunia. Demonstran mengaitkan insiden lokal serupa dengan kasus kematian George Floyd. Sejumlah pengunjuk rasa bentrok dengan polisi di kota Paris, Prancis. Bentrok ini buntut dari aksi solidaritas atas tewasnya warga keturunan Afrika George Floyd akibat kebrutalan polisi di Minneapolis, Amerika Serikat. Demonstran di Paris kemudian mengaitkan kejadian di Amerika Serikat dengan insiden serupa yang terjadi di Prancis pada tahun 2016 lalu. Tahun 2016 lalu, warga Prancis keturunan Afrika Adama Traoré, usia 24 tahun, tewas akibat kebrutalan polisi. Di Tel Aviv, Israel, aksi solidaritas kematian George Floyd juga dikaitkan dengan insiden lokal serupa. Demonstran meneriakkan nama Solomon Teka, remaja Israel keturunan Ethiopia yang tewas ditembak polisi Israel yang tidak sedang bertugas di Haifa tahun lalu. Ratusan orang berunjuk rasa di kota Buenos Aires, Argentina, tepatnya di gedung Kamar Dagang Amerika Serikat. Aksi ini digelar sebagai bentuk solidaritas warga Argentina yang turut memprotes tewasnya George Floyd oleh polisi di Amerika Serikat. Aksi solidaritas memprotes kematian Floyd juga berlangsung di kota Den Haag, Belanda. Aksi ini diikuti ribuan pengunjuk rasa. Di Inggris, aksi solidaritas warga Inggris atas kematian George Floyd atas kebrutalan polisi Amerika Serikat berlangsung di Bournemouth. Aksi damai ini diikuti ribuan peserta. Para demonstran mendesak keadilan bagi kematian George Floyd. Ribuan peserta aksi unjuk rasa di Amerika Serikat menggelar aksi tiarap di jalan dengan kedua tangan seolah terikat di bagian pinggang belakang. Aksi tersebut merupakan sindiran untuk pasukan kepolisian atas kasus kematian George Floyd. Ribuan demonstran berkumpul di jembatan Burnside, Portland untuk melakukan aksi berbaring di jalan pada Selasa waktu setempat. Aksi tersebut menyimpulkan momen terakhir George Floyd saat lehernya ditekan lutut seorang polisi bernama Derek Chauvin pada Senin 25 Mei kemarin. Mereka melakukan aksi tersebut selama kurang lebih 9 menit sambil meneriakkan kalimat terakhir Floyd yang sempat mengatakan ia tak bisa bernafas saat polisi Chauvin menekan lehernya. Tidak hanya di Portland, ribuan demonstran juga menggelar aksi yang sama di Los Angeles, California. Saat ini, Chauvin dan 3 rekannya telah dipecat dari jajaran kepolisian Minneapolis 1 hari usai kejadian. Chauvin dijerat 1 pasal pembunuhan tingkat 3 dan 1 pasal kelalaian berujung kematian. Lantas bagaimana perkembangan terbaru protes kematian Floyd di Amerika Serikat? Sudah ada Yanri Subekti. Yanri. Silakan Yanri. Iya, Andrew, saat ini saya berada di Herald Square, di mana Selasa yang lalu ini adalah Macy's, toko yang sempat dijarah sesaat setelah aksi demonstrasi berjalan damai, dan penjarahan ini dilakukan ironisnya 2 jam sebelum jam malam diberlakukan mulai Senin yang lalu, yaitu antara 9 hingga 11 sore. Ini semula demo yang berada di sekitar sini, ini menuju ke toko yang terkenal yang berada di kawasan tengah kota Manhattan. Sehingga dengan alasan itulah akhirnya Wali Kota New York Bill de Blasio memperpanjang jam malam dan bahkan memajukan dari mulai pukul 8 malam hingga pukul 5 pagi. 8 malam ini sangat sore sekali di Indonesia ini saat azan maghrib, dan ini adalah merupakan saat yang paling masih dalam waktu sibuk-sibuknya di kota ini. Dan
pemberlakuan jam malam ini cukup efektif karena biasanya aksi demonstrasi ini awalnya berjalan damai, namun begitu larut aksi demo mulai mengadakan pengrusakan dan penjarahan, dan ini adalah satu yang juga terjadi di beberapa kota di seluruh Amerika Serikat, sehingga kota tersebut akhirnya memperlakukan jam malam daripada mereka meminta bantuan tentara nasional ataupun Garda Nasional Amerika. Dan penanganan demonstran di masing-masing wilayah ini sepenuhnya tergantung dari kebijakan gubernur masing-masing negara bagian maupun wali kota di lokasi-lokasi demo. Meskipun beberapa waktu yang lalu Presiden Donald Trump menuntut agar gubernur lebih tegas dan menawarkan akan mensuplai ataupun memberikan dukungan Garda Nasional kepada seluruh gubernur negara bagian ataupun kota yang memiliki masalah dengan demonstrasi, yaitu yang aksi demonstrasinya diwarnai dengan kerusuhan, dan bahkan mengancam apabila gubernur tidak bisa mengendalikan dengan baik gelombang demonstran tersebut, akan mengerahkan tentara ke sejumlah lokasi tersebut dan menggunakan wewenangnya sepenuhnya sebagai penegak hukum ataupun sebagai Presiden Amerika Serikat. Dan yang ditawarkan Presiden Donald Trump ini tidak sepenuhnya didukung oleh gubernur-gubernur maupun wali kota dari kota-kota tersebut. Di kota New York sendiri hingga saat ini masih belum ada rencana untuk memperlakukan ataupun menempatkan pasukan Garda Nasional, dan juga diperkirakan aksi gelombang protes ini nanti masih akan terus berlangsung, baik itu di kota New York maupun di beberapa tempat. Namun beberapa hari terakhir ini sudah mulai kondusif, tidak terjadi ataupun tidak separah adanya aksi penjarahan maupun pengrusakan seperti 2 hari atau beberapa hari yang lalu sebelum jam malam diberlakukan di beberapa kota tersebut. Aksi gelombang ini masih akan terus berlangsung karena tuntutan untuk penegakan hukum masih belum sepenuhnya ditegakkan. Baik, terima kasih Yandri Subekti mengabarkan langsung dari New York, Amerika Serikat.